Nah, baik, kita lanjutkan dengan materi tentang penyetaraan reaksi ya. Jadi contoh suatu reaksi adalah ini, 2H2 gas bereaksi, kalau tambah itu bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2H2O liquid ya. Jadi angka depannya ini namanya koefisien, bawahnya ini namanya inlet, ini namanya wujud ya. Kalau tidak ada koefisiennya itu berartinya koefisiennya 1 ya. Kemudian dilanjutkan wujud saat itu, kalau dia bentuk S itu padat, Aq larutan, G itu gas, kayak ini gas, L itu cairan ya. Jadi yang perlu diingat pelajaran kita kelas 1 semester 1, kalau ada 3H2O, jumlah H-nya itu adalah 3 dikali 2. Kalau O 3 juga tapi dikali 1. Ya, kalau tidak ada itu artinya 1. Jadi ini totalnya 6, ini totalnya 3 ya. Reaksi disebut setara jika jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Jadi jumlah atom H ya, di kiri kan ada H, di kanan juga ada H, O juga ada ya. Kalau atomnya sama itu namanya setara. Jadi yang di kiri, jadi caranya sama, ini totalnya adalah 4, di kanan juga 4. Itu sudah setara. O sekarang ini tidak ada, itu artinya 1 kali 2 2, ini 2 kali 1 juga 2. Kalau sudah sama kayak gini, ini namanya setara. Jadi soalnya nanti kayak gini jadinya. Nah, misalkan kayak gini. Setarakan reaksi berikut. Jadi yang berubah dalam penyetaraan reaksi itu adalah koefisiennya. Jadi kita menambahkan koefisien biar dia sama, jumlah atom di kiri sama dengan di kanan ya. Jadi indeksnya itu tidak boleh berubah, unsurnya juga tidak boleh berubah. Yang berubah itu adalah koefisien ya. Jadi sekarang bagaimana urutan penyetaraan? Jadi penyetaraan itu yang disetarakan dulu itu prioritasnya adalah logam 1A 2A, nanti ada banyak. Kemudian non logam dan ion negatif CpNs Cl Bri F ya, FCl Bri SO4 SNO3 PO4. Kemudian baru H sama O. Ya, jadi itu prioritas. Contohnya adalah ini. Ini penyetaraannya ya. Jadi yang bisa dilihat, kita akan dalam penyetaraan itu akan ada koefisien depannya saja. Jadi indeks-indeks dua-duanya ini tidak akan berubah. Jadi koefisiennya akan berubah. Kita tentukan dulu urutan penyetaraannya. Ada unsur N sama O. Mana duluan? NO berarti N duluan. Baru kita setarakan O. Nah, pertama kita setarakan N. Samakan jumlah N. Ya. N di kiri ada 2. N di kanan juga ada 2. Karena sama-sama 2, beri koefisien 1. Karena sudah sama. Prioritas pertama sudah. Dah. Kedua, yang belum diisikan ini O2-nya. O2-nya ini harus mengikuti berapa jumlah total O di sini karena sudah ada koefisien. Jadi patokan kita adalah N dulu, samakan N, ini sudah 2, isikan koefisien 1. Setelah itu kita setarakan O. O ini, jumlah O-nya ini harus mengikuti jumlah O yang sudah ada koefisiennya. Ini total koefisiennya adalah dikalikan 3. Nah, 3. Caranya untuk mencari koefisiennya 3 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 3/2. Nah, kalau 5 dibagi 2, 5/2. 1 dibagi 2, 1/2. Kalau 4 dibagi 2, jangan dipakai 4/2. Jawabannya 2 langsung. Kita dapat seperti ini. Koefisien, tidak boleh dalam bentuk pecahan. Nah, artinya pecahan. Nah, jadi kalau dia pecahan harus dikalikan koefisiennya semua harus dikalikan dengan penyebut pecahan. Nah, lihat ya, penyebut pecahannya ada pecahan kan ini ya. Jadi semuanya ini dikalikan dengan 2, berasal dari angkanya ini ya. 1 dikalikan 2 berarti dapat 2N2. Kemudian 3/2 dikalikan 2. 3/2 kali 2. Coret 2-nya ya. Dapat 3O2. Menghasilkan 1 dikalikan 2. 2N2O3. Jadi ingat ya. Yang dikalikan dengan angka itu adalah depannya saja. Ini tidak boleh berubah. Ya, jadi dihitung N-nya ada 4.
ini juga 4, O-nya ada 6, ini juga 6. Jadi sudah setara. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh lain. Nah, saya contohkan lainnya. Contohkan lain. P4 ditambah O2 menghasilkan P2O5. Nah, iya. Prioritas dulu. P sama O berartinya P-nya duluan, baru O. Ya, P-nya. Ini P-nya 4, ini P-nya 2. Berartinya patokan kita yang ini ya. Yang besar isikan koefisien 1, yang besar ya. Yang kecil ini mengikuti biar totalnya 4, berartinya koefisiennya di sini adalah 2. Ya, tujuannya adalah biar P-nya totalnya 4 juga. Dah. Kemudian O-nya ini harus mengikuti jumlah O di sini. Jumlah O di sini adalah 10. Ada 10 dibagi dengan 2, jawabannya 5. Karena tidak ada pecahan, berartinya inilah jawabannya dia. Ya. Terima kasih.